Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Maulana 2005-1214074 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Langsung saja kita mulai. Apa itu standarisasi jaringan? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA strip 568A dan TIA atau EIA strip 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Standar jaringan disebut juga dengan protokol. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Lalu berikutnya ada model OSI. Open System Interconnection atau OSI model adalah referensi yang digunakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Untuk model OSI itu sendiri terdiri dari 7 layer yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yaitu yang pertama ada application layer yang berada pada layer 7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Lalu ada presentation layer pada layer ke-6, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan sebagainya. Lalu session layer yang terletak pada layer kelima, di mana session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Lalu transport layer pada layer keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Lalu berikutnya ada network layer pada layer ketiga. Tugas dari network layer adalah untuk membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Lalu data link layer yang terletak pada layer kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame.
Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hook, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Lalu yang terakhir yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah niche atau network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Selanjutnya kita akan masuk pada model TCP/IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah suatu set aturan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses transfer data dari satu komputer ke komputer lain di jaringan komputer tanpa melihat perbedaan jenis hardware. Berikut ini lapisan TCP/IP beserta fungsinya, yakni ada network access berfungsi untuk mengirim dan menerima dari dan ke media fisik. Lalu internet berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Lalu ada transport, berfungsi untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan paket, yaitu TCP dan UDP. Application, berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jaringan, yaitu Telnet, FTP, HTTP, SNMP bekerja pada lapisan ini. Berikutnya kita akan masuk pada perbedaan OSI layer dan TCP/IP. Yang pertama pada OSI model, yakni OSI layer terdiri dari 7 layer atau lapisan. Terdapat 3 layer teratas pada OSI layer, yaitu application layer, presentation layer, dan session layer. Pada OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan terjadi secara fisikal yang dimodelkan dalam layer data link dan layer fisikal. OSI layer merupakan protokol independen pada TCP/IP layer, namun keduanya memiliki fungsi yang sama. Pada 7 OSI layer, layer network direpresentasikan sebagai layer internet. OSI layer merupakan protokol independen. Lalu untuk yang TCP/IP terdiri dari 4 layer atau lapisan. 3 layer teratas pada OSI layer direpresentasikan ke dalam satu lapisan layer TCP/IP, yaitu layer application. Dimodelkan dalam network access, layer network access pada TCP/IP menggabungkan fungsi dari layer data link dan fisikal pada OSI layer. Jadi bisa dikatakan layer network access merupakan representasi dari kedua layer paling bawah dari OSI layer, yaitu data link layer dan physical layer. Untuk TCP/IP layer merupakan protokol spesifik. Selanjutnya ada perbedaan antara UDP dengan TCP. Sebelumnya mari kita kenali kembali apa itu TCP dan UDP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu TCP adalah bagian inti penting dari Internet Protocol atau IP yang kemudian sering disebut sebagai TCP/IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Kemampuan koneksi. Bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antara komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki 2 jalur
yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Jenis port yang digunakan. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya terletak pada jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16-bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152 sampai 65535 untuk ephemeral port, port 1 sampai 10023 untuk well-known port, dan port 10024 sampai 49151 untuk register port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16-bit integer, di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Lanjut, kita akan membahas tentang port. Dalam protokol jaringan TCP/IP, sebuah port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP. Sehingga port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis port transport apa yang digunakan ke dalam port TCP dan port UDP. Dilihat dari penomorannya, port UDP dan TCP dibagi menjadi 3 jenis, yakni well-known port, register port, dynamically assisted port. Itu tadi penjelasan singkat tentang standarisasi jaringan komputer. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.